Kayak orang cuma ngobrol deh pas. Oh ya kesadahayu gitu. Hah? Ngomong naon? Baturan terus nah. Benernya dibelah dua saya mah. Jadi dia itu. Karena jadi bagong. Tadi ada yang bisa dikira bagong. Ini pula bisa jadi tilu. Orang mah bagong tapi bagong di balik layar. Itu ayah di ayah gitu. Ulah kaki date jadi bagong. Mau jadi gareng. Bisa celek. Celek bisa melayang kemana tam. Komo orang jadi bagong pak anu kurang dijago kena keleh. Dendam ku itu. Angat kelehna selisihna hiji. Nyeri hati deui. Hanjakal. Ayeuna kan masing-masing calon eta nyata. Bagong masih A. Tuh A, itu. B, C, D. Bagong Benar. masih B, A, B, C. Sampai tiga kan. Eta aya unsur dendam di dalamnya. Akhirnya Walaupun sedikit tuh ada. Ayah. atuh geus bawa duit jenuk Bikin sewa. korbana. Makanya resiko. Enak nanti orang kieu. Saya nak. calon bagong 10 sakit calon Mun katembak itu kemarin ae kan kerja apa ini calon Eta kakara bagong can gareng na, can petro na, can semarna, can dalangna, murid can sendena. murid mencan tikus kan sini kok apa ya napa 10 kabehan ge sekitar 10 juta wa kerja receh itu cara total wae kan rada Allah siapa jadi di karenya ya pernah temen di pasarnya Kita mulai ya Pak. Yes. Di Simbar mah nggak ada bagong. Can pemilihan masalahnya. Kira mun pemilihan ya aya bagongna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah urang sadayana tiasa didiukkeun ku Gusti Allah, tiasa dilimpangkeun ku Gusti Allah. Alhamdulillah masih diberi hirup, bisa nafas, bisa iman takwa kepada Allah. Alhamdulillah semoga dongkatna urang sadayana di bumina Bapak Oli sekeluarga yang disengkuyung oleh beliau Bapak Kardi sekeluarga. Semoga senantiasa menjadikan rahmat, hidayah, barokah dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurahkan dari jual orang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluargana, kepada sahabatna, para tabi'ina wassalihin, para wali Allah, umatnya, Angga Pak, selamat datang. Ade Bang Ade. Iya. Jawab bebas. Bebas rahasia. Lumebernya kepada orang sadayana, semoga orang tergolongkan umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak yang telah hadir pada kesempatan ini yang dihormat, semoga apa yang kita lakukan malam ini senantiasa diberikan kemudahan Allah, yaitu dalam rangka rutinan malam Jumat dan spesialnya adalah jaksunana teh ngaruahkeun di bumi nama Holis keluarga
yang insya Allah minta doana, minta sempuyung doana. Semoga almarhumah dari keluarga Bapak Olis keluarga menang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat kuburnya, diberikan syafaat yaumil akhir nanti, dan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rumabernya kepada almarhumah orang sadayana dan tetiasa orang sebut dengan satu persatu, dan juga almarhumah kaum muslimat dimanapun berada, wabil khusus di desa Bener. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan kami sedikit menyampaikan terlebih dahulu apa yang kami sampaikan, yang harus disampaikan sebagai pengingat dari Allah untuk diri saya pribadi dan kita semuanya. Apa yang harus kita persiapkan menjelang Ramadan? Yang pertama adalah yang sudah kita sampaikan di masjid tadi, kita ulas kembali, yaitu hati yang bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Perlu kita pahami bahwa Ramadan merupakan bulan yang penuh mulia, penuh barokah. Jangan sampai kita sia-siakan sebagai pembuka hati kita, pembersih hati kita, kekotoran jiwa kita, ruh kita, saatnya kita bersihkan. Kita sudah didewasakan di bulan Rajab, di mana kita sudah dipahamkan betul bahwa peristiwa Isra Mi'raj merupakan perintah. Isra merupakan perintah untuk kita memperkuat syariat, pelaku syariat. Mi'raj merupakan perintah kepada kita untuk memperkuat pelaku ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kita didewasakan di bulan Rajab sukses, kita juga didewasakan oleh Allah hati kita, ruh kita untuk menyengkuyung, untuk bersyukur kepada Allah, mendoakan almarhumah Jackson dan Teh ngaruahkeun. Itu sudah merupakan perjalanan rohani yang luar biasa. Panjenengan semuanya mendapatkan ridho dari Allah untuk ingat kepada Jackson dan Teh Kakolot. Merupakan nikmat hidup yang diberikan oleh Allah melalui orang tua kita. Di bulan Ramadan ini kita juga harus sukses. Maka yang harus kita siapkan kedua adalah ilmu. Ilmunya orang berpuasa. Kalau orang mau nyangkul, mau masak pun ada ilmunya, apalagi berpuasa. Dia tadi disampaikan bahwa tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Agar puasa itu menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa, maka sebisa mungkin kita laksanakan puasa zahir dan puasa batin. Karena manusia terdiri dari zahir dan juga batin, ruh. Puasa zahir itu merupakan puasa tingkatnya orang-orang ahli syariat, yaitu menahan diri dari makan dan minum, dan juga bersetubuh dari imsak sampai dengan maghrib. Kemudian puasa levelnya ruh itu pun juga harus kita laksanakan sebisa mungkin, yaitu puasanya orang-orang ahli thariqah, orang-orang yang senantiasa puasanya juga ditambah dengan menahan hawa nafsu. Tidak hanya nafsu makan minum, tetapi juga nafsu amarah, nafsu paru-paru. Seperti yang kita sampaikan dulu bahwa nafsu ada 4. Nafsu yang dilambangkan dengan paru-paru yaitu amarah, dendam, iri, dengki, sewot, sebel, ghibah, menjelekkan orang lain, memfitnah. Itu jangan sampai kita makan. Jangan sampai kita makan di bulan puasa. Terus kemudian nafsu yang kedua adalah perut, yaitu nafsu yang ingin menguasai harta, mencintai harta, wanita, dan anak, dan jabatan. Itu adalah nafsu perut. Yang ketiga adalah nafsu otak yang jauh lebih berbahaya karena berpotensi menjadi Tuhan, yaitu puasa, yaitu nafsunya orang-orang yang senantiasa ingin dihargai, dihormati, merasa paling benar, pintar, hebat. Fokus kepada 3 nafsu ini, jangan sampai kita makan. Kalau dohir tidak makan pisang, tidak makan minum selama dari jam imsak sampai maghrib,
Kalau puasanya batin itu dari imsak sampai tidak ada waktu bukanya. Waktu bukanya adalah ketika ruh kita dicabut oleh Allah. Maka fokuslah, sadar. Kalau dohir sadar saya sedang puasa, batin pun juga sadar saya sedang puasa batin juga. Tidak memakan dari hal-hal 3 tadi, yaitu nafsu paru-paru, nafsu perut, dan juga nafsu kepala atau otak. Maka perlu kita pahami bahwa biasanya kita selama ini ketika menahan hawa nafsu itu diajarkan ketika dari imsak sampai dengan maghrib. Kalau sudah lepas maghrib, nafsu kembali bergelora. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka meskipun dohir kita buka pada waktu jam 6, tetapi batin teruslah berpuasa, terus sampai dengan ajal dijemput oleh Allah. Berusaha semampunya. Maka puasa batin itu tidak ada batasannya. Batasannya adalah ketika kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan yang ketiga tadi yang kita sampaikan adalah puasanya orang-orang ahli hakikat, yaitu betul-betul tidak memakan Tuhan-Tuhan yang lain dalam hati kita. Yang mungkin selama ini kita selalu memakan Tuhan-Tuhan yang lain, maksudnya kita jadikan Tuhan-Tuhan lain itu masuk dalam hati kita. Tuhan apa itu? Harta, tahta, wanita, pekerjaan, uang, dan sebagainya. Termasuk Tuhan diri ini, Tuhan kepintaran, kepandaian, ilmu, jabatan, semua mengaku. Maka jangan sampai muncul keakuan diri atau al-itimad, aku yang menjalankan semuanya ini. Maka teruslah bergeraklah dalam hati kita bahwa semua ini adalah af'al, perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah mempelajari tauhidul sifat, zat, asma dan af'al, maka insya Allah kita bisa termasuk golongan orang-orang yang berpuasa hakikat. Ini agak berat Pak, tetapi sedikit-sedikit tolong dimulai, dipraktekkan. Tidak harus langsung ujuk-ujuk, tidak. Berlatih terus, puasa syariat mungkin sudah hebat. Puasa torekot ya sedikit-sedikit kita mulai singkirkan nafsu-nafsu 3 tadi. Terus puasa hakikat betul-betul kita buang jauh Tuhan-Tuhan dalam hati kita. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebisa mungkin Pak, dandangan kita selalu yang kita lihat Allahnya, yang kita pentangkan adalah Allahnya, yang berperang Allah, yang bertaraweh adalah semuanya adalah perbuatannya Allah, yang berpuasa adalah perbuatannya Allah. Semua yang menggerakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok diminta kita mentajalikan semua itu perbuatannya Allah? Agar tidak muncul ujub, riya, sombong, takabur, sehingga merasa dirinya lebih alim, soleh. Sehingga ketika memandang orang lain yang mungkin belum taraweh, kita akhirnya menjelekkan atau membatin yang tidak enak. Otomatis itu pahala kita ngalir ke mereka. Nauzubillah min dzalik. Maka bentengi diri kita dari mengaku-ngaku tadi, cara yang paling aman, sehingga tidak mungkin muncul ujub. Apa yang kita ujubkan, sombongkan, ini adalah yang menggerakkan Allah, tidak bukan kita semuanya. Puasa yang keempat adalah puasanya orang-orang ahli ma'rifat. Sudah betul-betul nol, betul-betul fana wal baqa, betul-betul yang ada adalah semua tajalli mutlaknya Allah. Dah minimal puasa syariat, thariqat, hakikat ini yang perlu kita terus gembleng. Kalau memang hati kita sudah terus terbiasa, nanti di bulan fitri disempurnakan dengan zakat fitrahnya, itu mengajarkan kita untuk tidak cinta dunia, tidak cinta harta. Kemudian di bulan Syawal pun kita harus sukses. Jika kita merasa menzalimi orang lain, saudara, tetangga, anak keturunan, dan siapapun, maka segeralah minta maaf di bulan suci Ramadan, di bulan Syawal nanti. Tidak menunggu orang lain meminta maaf dulu, tetapi lebih dahulu kita yang meminta maaf terlebih dahulu. Kemudian itulah, kalau itu sudah berjalan, jagalah wudhu juga, jaga wudhu juga, jangan sampai wudhunya batal. Terus latih terus seperti itu. Itulah thariqah atau jalan kita menuju dekat dengan Allah. Ngentut batal, wudhu lagi, butuh lagi. Agar apa? Mengingatkan hati, jangan sampai kita berlaku hal-hal yang kotor. Sebenarnya itu seperti itu.
Kenapa harus menjaga wudhu? Menjaga wudhu zahir aja sulit, apalagi wudhunya batin. Itu yang lebih sulit lagi. Maka selanjutnya ketika jenengan sudah istiqomah di situ, insya Allah la'alakum tatakun yang dijanjikan oleh atau disebutkan oleh Allah tadi, bahwa puasa itu akan menjadikan dirimu bertakwa, itu akan terwujud. Kalau tidak seperti itu, maka dapatnya adalah lapar dan dahaga saja, capeknya taraweh saja. Maka ayo kita tingkatkan iman kita, batin kita, ruh kita, juga kita gembleng ke arah situ. Berat memang Pak, tetapi dikit-dikit harus kita coba. Dikit-dikit kita harus kita latih hati kita. Karena semua berawal dari latihan atau praktek. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Ketika jenengan sudah melakukan semuanya itu, Allah kembali memanggil di bulan besar atau bulan Dzulhijjah nanti. Orang-orang yang katanya ngaku sudah bertakwa kepada Allah, yang ngakunya sudah puasa, sudah rejeban, sudah ruwahan, sudah puasa, sudah Idul Fitri, yang katanya ngakunya sudah menjadi orang yang takwa, apa betul kamu betul-betul bertakwa kepada aku Allah? Allah memanggil kembali, kamu bertakwa kepada aku Allah apa kepada hartamu? Maka Allah kembali memanggil di situ. Kita sudah berjanji, berkomitmen, ya sebisa mungkin kita berusaha. Tidak harus dipaksakan Pak. Kalau pas nanti nggak ada, ya seadanya. Gitu. Jadi tidak boleh yang namanya ibadah itu menjadi beban, tetapi sesuai dengan kemampuan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Ketika kita sesuai kemampuan, maka Allah sudah jongjong atau bongbong. Ibarat saya ke Acak itu bisanya cuma ngosean genteng, itu sudah membuat tuan rumah bahagia atau jongjong atau bongbong. Allah pun juga gitu, kalau mampunya sedikit ataupun banyak Allah tidak melihatnya, yang Allah lihat adalah ketakwaannya. Betul-betul sukses ujian dari Allah, lengkap sudah bahwa engkau tergolongkan kepada Allah, hamba Allah yang tergolong bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita mengaku-ngaku takwa, itu nggak bisa, harus dibuktikan ya, dengan tidak cinta kepada harta. Semampunya sesuai kemampuan. Sehingga mari kita sukseskan program kita dulu yang sudah kita sepakati. Jangan sampai kita tergoda nafsu, jangan sampai kita kalah dengan nafsu. Nafsu akan terus membisikkan, mundur saja. Padahal Allah memberikan kelonggaran, tidak harus penuh, tidak harus dipaksakan, tapi semampunya. Itulah Allah Maha Rahman Rahim. Jangan sampai kita kalah dengan nafsu. Minimal rakyat tanggosean genteng, tetap kita harus mensukseskan keajaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terakhir kita sukseskan bulan Syuro. Ya, di situ ada sedekah bumi juga di situ. Kita sukseskan sebagai rasa syukur kita menyambut tahun yang baru, hati yang baru, jiwa yang baru, yang bersih suci, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu nggih Pak yang harus kita raih nggih. Kita mohon diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambarannya. Insyaallah malam ini kita akan mendengarkan doa-doa ridhonya kepada Allah. Mari kita amali amal soleh baca ilmu kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته وصحابته والتابعين التابعين والعلماء والولي الله خصوصا صحابة القدر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Ibrahim wa sallallahu alaihi almarhum Mbah Kiai Haji Kadung Danu Masuri bin Sastra Bayar wal marhum Bapak Ustaz Dewan Hadi Ustaz Bintar Mukarya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa